Oke, edisi ke-19 dan kali ini masih menjawab request ya. Tim Group GX2 bre. Oke, siapa yang nggak kenal sama Tim Group? Udah banyak lah yang kenal pastinya. Tapi sejauh ini yang saya tahu sih tim itu terkenal dari produk RAM-nya. Jadi zaman dulu itu ya yang namanya RAM dari tim itu termasuk salah satu yang banyak dipercaya sama orang. Sedangkan dalam dunia storage drive dia termasuk pemain baru sebenarnya. Jadi yang dia punya ya baru SSD sih. Setahu saya nggak ada hard disk. Tapi secara variasi produk dia termasuk komplit banget. Walaupun dibilang belum terlalu lama main SSD tapi dia udah di backup nama dan tim yang selama ini memproduksi RAM. Tapi kita fokus aja pada SSD 2,5 inch dari Tim Group ini. Kalau dari brand lain kan variannya ada banyak banget tuh. Dari yang kelas jelek sampai kelas atas ada. Nah untuk Tim Group sendiri dia kalau kita lihat di websitenya tadi variannya ada banyak sekali bre. Hanya untuk 2,5 inch aja itu ya terlalu banyak kalau buat saya sih ya. Dimana GX2 ini adalah termasuk salah satu varian terendah sepertinya. Jadi yang ada di kita lihat tadi itu kebanyakan kayaknya versi kelas menengah ke atas. Untuk urutan pastinya seperti apa sih nggak terlalu paham. Tapi kalau ngelihat dari secara spesifikasi dimana yang punya kapasitas 120 dan 128 itu nggak banyak. Jadi GX2, GX1 berarti udah digantikan sama ini harusnya. Terus lainnya minimal 256, ada yang lebih gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah salah satu kasta terendah yang dimiliki oleh Tim Group. Tim GX2 ini harganya sekitar 230.000 dan ini kalau kamu beli di official store-nya Foxhound di Tokopedia itu dia sebagai distributor resminya ya harganya segitu. Jadi di tempat lain nggak tahu deh bisa lebih mahal atau lebih murah kali ya. Dan kalau kita udah lihat hasil SSD tes sebelumnya itu yang harganya mendekati 200.000 itu dia punya daya tahan endurance-nya sampai 300 terabyte. Dan untuk GX2 di website resminya ada spesifikasi untuk TBW ternyata, di mana di situ tertulis 100 terabyte. Dan dari pengalaman lagi sebelumnya, brand yang nulis 100 terabyte waktu itu apa yang saya ingat saya, Kaizen yang prestige dia nulis 100 terabyte dan aktualnya bisa sampai 300 tera. Apakah GX2 ini juga bisa sama? Kita langsung tes aja. Ini baru upgrade MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Performance lebih kencang, tapi jauh lebih irit listrik dibanding pendahulunya. Dan juga nggak berisik bre. Play hard, stay silent, kata MSI. Desainnya nggak usah ditanya, cakep banget. Udah gitu temperaturnya juga dijamin adem. Dengan teknologi Ventorx 5.0 yang menambah airflow hingga 23%, copper baseplate dengan heatsink dan heat pipe untuk pembuangan panas yang lebih maksimal. Selengkapnya cek link di bawah. Initial speed test bisa dilalui dengan lancar dengan hasil yang jauh melebihi speknya. Dimana pada spek tertulis read-nya up to 500 dan write-nya up to 320 dan aktualnya bisa 540-an dan 480-an. Pertanda bagus nih kalau sampai speednya aja bisa jauh melebihi spek. Apakah kira-kira TBW-nya juga bakal sama? Sayangnya stress test diawali dengan kurang baik. Pada 3 jam pertama speednya terlihat batuk-batuk. Tapi memasuki jam keempat speednya menjadi stabil. 16 jam pertama bisa dilalui tanpa hambatan sama sekali. Speednya stabil banget tanpa ada batuk yang terulang. Bahkan sampai 24 jam pun speednya benar-benar stabil bre. Tidak ada batuk sama sekali. Luar biasa. Dimana tepat saat memasuki jam ke-24 SSD-nya sudah terisi 37 terabyte persis. Dan masih lempeng aja tanpa hambatan. Di sini saya udah agak pede sih ya. Jadi rencananya baru akan saya speed test berikutnya setelah melewati milestone 60 tera. Ini titik di mana banyak SSD murah menyerah di sini. Dan tim ini terlihat baik-baik saja jam ke-27, 28, 29, 30 dan seterusnya speednya lancar kayak jalan tol nggak ada gangguan. TBW-nya juga kita lihat terisi dengan sangat cepat. Sampai tiba-tiba pada jam ke-36 speednya drop. Waktu itu TBW SSD-nya hampir menyentuh angka 57 terabyte. Dan karena saya udah hafal nih jenis drop kayak gini, ini drop meninggal bre, bukan batuk. Karena dia hampir flat dan ternyata bener. Saya coba jalankan terus sampai 1 jam berikutnya, tapi speednya udah beneran gak mau naik lagi. Saya cek dengan speed test dan ternyata udah confirm SSD-nya udah KO di 57 terabyte. Ya ampun, benar-benar di luar dugaan. Ternyata dia hanya bisa bertahan gak sampai 60 tera. Berarti kalau secara endurance, dia hanya sekelas dengan SSD yang harganya 150 ribuan. Sedangkan dia secara harga
230.000 dan secara spesifikasi dia nulis 100 terabyte dan itu tidak terbukti sama sekali. Dan kalau kita lihat tadi progres pengetesannya itu bukan gacha, bre. Itu bukan sesuatu yang error ya. Dengan lihat dia progresnya benar-benar bagus secara speed dan tiba-tiba langsung turun, itu memang spek. Dan itu terjadi di semua SSD yang punya TBW kisaran 60 tera. Gacha itu kalau misalkan yang kemarin saya ngetes Cube Gaming, tiba-tiba 4 jam udah mati, itu saya yakin adalah gacha. Terus satu lagi yang saya ingat adalah RX7, di mana baru sampai 30 terabyte dia udah mati, di mana selama proses itu dia udah batuk-batuk. Itu juga gacha, karena selama ini yang mati setelah 4 jam itu baru Cube Gaming doang, dan yang mati di 30 tera juga baru RX7 doang. Sisanya 60 tera mati, itu adalah spek yang sangat wajar. Termasuk ini sebenarnya kalau kita bicara hanya sekedar endurance-nya aja, wajar sih dia mati di 60 tera. Bahkan kalau boleh dibilang secara speednya dia malah bagus, karena selama durasi pengujian itu speednya bener-bener stabil. Nggak ada batuk-batuk sama sekali. Permasalahannya, kenapa harganya 230.000? Jadi kalau kita lihat di tabel hasil pengetesan kompilasi, kita lihat bahwa dia secara performance skornya itu setara dengan Etopso. Di mana Etopso harganya cuma 150.000. Jadi kalau kita bicara harga, ya kalau disamain sama Etopso memang nggak fair sih. Secara Etopso adalah brand baru, sedangkan Tim adalah brand yang sudah di backup oleh nama yang udah terkenal dan juga distributor yang juga udah lumayan terkenal juga. Jadi ya di atasnya dikit lah, 170 lah, jangan 230 bre, kemahalan. Tapi ya sudahlah, terserah Tim aja mau ngasih harganya berapa. Nanti kalau mau diturunin ya silahkan diturunin. Tapi yang pasti untuk skornya endurance cuma 1. Sedangkan untuk speednya saya masih pede untuk kasih skor 5. Jadi totalnya 6, sama persis dengan Etopso. Jadi gimana? Kira-kira worth it nggak untuk dibeli?